Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari tutorial sebelumnya yang masuk pada tahap pengkodean ya. Sebelumnya kita sudah membuat objek dengan nama form tampil ya. Nanti skenario-nya begini, kita mencoba dari input data ini kita ketikkan gitu ya, nama kemudian email, kemudian jika kita klik tampil maka inputan ini akan ditampilkan di form tampil ini gitu, seperti itu. Untuk membuat jalannya program itu sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita akan memindahkan metode tampil ini ya. Kita hapus dulu ini backspace. Oke. Kita pindahkan di sini di form tampil gitu ya. Nah, ini. Oke. End of class gitu ya, supaya kita nggak bingung mana penutup kelas dan mana penutup metode gitu. Baik. Jadi nanti skenarionya dari form input data itu nanti si variabel atau objek form tampil ini akan kita passing atau kita lewatkan ke form tampil. Jadi di sini kita membuat variabel dengan akses modifier public yang bertipe input data gitu ya. Nah ini. Jadi ketika kita ini menginputkan, dia sudah otomatis ada pembantu gitu ya, input data. Jadi kita langsung ke tombol space aja. Nah seperti itu. Input data, di sini input data. Nanti variabel ini atau objek ini tuh kita isi gitu ya di sini. Misalkan begini, form tampil input. Nah itu input data. Jadi variabel input data di sana diisi dengan this. This ini merupakan sintak atau klausa yang mewakili dari kelas ini, kelas yang kita sedang mengetikkan kode program, yaitu kelas input data. Jadi nanti si input data ini, objek yang ini ya, diisi sama objek dari kelas input data gitu. Seperti itu cara berkomunikasi antar kelasnya. Jadi nanti dari sini, dari kelas form tampil itu kita bisa mengakses apapun yang ada di kelas input data gitu ya. Tentunya dengan akses modifier yang diizinkan seperti public, protected hanya untuk turunannya, maaf. Jadi yang hanya public saja. Selanjutnya kita akan mengambil data dari input data ini ya. Jadi kita, karena sebelumnya kita sudah punya fungsi get nama atau metode nama yang mengembalikan nama, kita bikin lagi di bawahnya itu get email gitu ya. Di sini nanti bisa kita rubah dengan langsung ke komponen txt-nya gitu ya. Oh maaf, ini belum saya berikan nama yang bagus. Ini masih textbox 1 ya. Kita ubah juga di sini jadi txt nama, kemudian yang keduanya dengan txt email gitu ya. Nah, kita di event form load nanti saya akan jelaskan apa itu event. Di form load itu kita coba assign dulu gitu ya. Kita assign this nama itu sama dengan di sini this nama sama dengan txt nama gitu ya. Terus kita ambil property text ya, kita copy ini txt email gitu ya. Nah ini juga email. Jadi this ini mengacu kepada lingkup kelas, karena variabel nama dan email itu lingkupnya kelas ya, supaya nanti tidak keliru mana yang lingkup kelas atau dan mana yang lingkup dengan metode. Jadi misalkan di sini get nama, kita bisa kasih variabel tambahan
nama belakang gitu ya, atau marga, misal Situmorang misal gitu ya. Terus kita di sini gabungkan dengan teks inputan namanya gitu ya. Nah, jadi nama, harga. Jadi ini plus ini adalah konkatenasi atau menggabungkan teks ini dengan teks yang lainnya. Oke. Nah, variabel nama marga ini lingkupnya adalah lingkup metode ya, metode get nama. Makanya ini nggak bisa diakses dari luar. Luar di sini maksudnya luar metode, apalagi di luar kelas. Misalnya saya mau ngambil nama marga. Nah, di sini nggak ada nama marga, nggak kelihatan gitu ya. Beda dengan nama. Nama ini kan lingkupnya kan di sini kelas ya. Maka dia bisa diakses dari seluruh metode yang ada di dalam kelas itu gitu. Seperti itu konsepnya. Baik, kita akan melanjutkan codingnya. Ini email, berarti function get email dan get nama ini sebenarnya akan mengembalikan input data yang akan kita inputkan, ya. Oke, selanjutnya kita balik ke form tampilnya di sini, ya. Ini nih yang tampil, form tampil. Ini nanti kita akan memanggil metode tampilnya itu, form tampilnya itu ketika formnya itu baru di load. Jadi ada event load, yaitu event yang ketika form ini baru dipanggil gitu, baru di show gitu ya. Nah, ketika baru di show, dia memanggil metode tampil form. Tampil form itu ini gitu ya. Nah, di sini kita pakai input data ini kan objeknya titik. Cara memanggil properti atau metodenya itu dengan titik gitu kan. Nah, kemudian get nama ya. Ini sudah ada. Input data get email gitu ya. Nah, ini mengembalikan data nama dan ini mengembalikan data email. Nah, berarti ini tuh nanti ada datanya karena ini function. Nah, datanya dimasukkan ke dalam komponen text box ya, teks nama dan teks email ini nih. Nah, yang ini dan kemudian ini email. Oke. Saya coba kopikan saja atau saya ketik saja teks email. Oke, seperti itu. Simpan, jangan lupa. Nanti kita coba jalankan aplikasinya dengan nanti menekan tombol start debugging gitu ya. Nah, sebelumnya kita balik lagi ke sini. Jadi untuk menampilkan sebuah form itu kita bisa memanggil metode show ya. Di sini ada dua nih, show dialog dan show data. Kita coba yang show dulu ya. Apa perbedaannya? Oke, kita jalankan aplikasinya, start debugging. Kita ketikkan nama Sony, di sini email alhab@gmail.com ya. Kita tampilkan form keduanya. Nah, di sini sudah muncul ya. Ini dengan nama belakang tadi yang saya gabungkan. Ini saya yang tidak ada spasinya. Nah, ini email. Tapi ini sudah menggambarkan bagaimana komunikasi antar kelas form ya. Nah, tadi kan metodenya show. Kalau metode show, kita itu masih bisa kembali lagi ke sini. Tuh. Ya. Jadi kita masih bisa bolak-balik gitu. Kita balik lagi ke sini gitu. Tapi nanti kalau diubah jadi show dialog, dia tidak akan bisa balik lagi ke form pemanggilnya. Jadi kita harus tutup dulu form ini baru bisa kembali ke sini gitu. Oke, coba saya ini ganti dulu ya. Misalkan ini namanya Agus. Nah, ini tutup. Nah, ini jadi Agus ya. Nah, coba kita sekarang ganti ininya pakai show dialog D gitu ya. Control space. Nah, dia akan memandu kita untuk membetulkannya. Kita jalankan lagi. Misalkan ini agus@gmail.com tampil. Nah, ini ya.
Kita nggak bisa balik lagi ke sini tuh, nggak bisa, kita klik ke belakang karena formnya itu dimunculkannya secara dialog. Jadi kita harus nutup dulu ini, baru kita bisa pindah ke sini gitu. Tutup, nah itu bisa pindah lagi. Itu perbedaannya. Kita close dulu formnya, balik lagi ke aplikasi, ke kodenya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi bagaimana cara berkomunikasi antar kelas itu membutuhkan sedikit intuitif gitu ya, cara kita berpikir di dalam pemrograman berorientasi objek. Nanti Anda yang ingin mendalami bagaimana sih pemrograman berbasis objek itu atau berorientasi objek, bisa mengikuti tutorial selanjutnya, atau mungkin nanti bisa belajar dari media-media lainnya. Oke, itu untuk tutorial singkat pengkodean aplikasi basic form dari saya. Terima kasih.